Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Rizkia, saya dari kelas 8D. Saya di sini akan bercerita tentang Rasulullah yang pernah terkena sihir. Kalian percaya gak kalau Rasulullah itu pernah terkena sihir? Kalian tahu gak sih apa itu sihir? Sihir adalah sesuatu kekuatan yang dibantu dengan syaitan untuk melukai seorang atau melakukan kejahatan. Bermula pada saat kaum muslimin memenangkan perang Khaybar dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini tidak terima karena banyak yang meninggal. Sehingga ada satu wanita yang berani melontarkan rasa dendamnya terhadap Rasulullah. Satu wanita ini bernama Zainab binti Al-Haris. Pada suatu hari, ia mengajak kaum Yahudi lainnya untuk pergi ke rumah penyihir tersohor yang bernama Labid bin Asyam. Sesampai di rumah Labid, Zainab berkata, "Tolong aku Labid, tolong." "Ada apa? Engkau datang kemari. Perlu apa?" "Tolong saya ingin engkau menyihir Muhammad hingga ia mati." "Ada jaminan apa engkau?" "Saya akan memberikan dirham yang sangat banyak sehingga membuatmu kaya raya." Lalu Labid dan Zainab setuju dan Labid pun melakukan aksinya. Labid menyuruh dua anaknya untuk pergi ke rumah Rasulullah mencuri rambutnya. Tetapi dua anak itu malah mencuri sisirnya yang berisi 11 helai rambut. Lalu Labid langsung membuat buhul yang berisi jin dan diikatkan di bunga kurma, ditaruh di dasar sumur Zarwan dan ditutup dengan satu batu. Lalu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak ada reaksi apapun di tubuh Rasulullah. Tetapi pada saat masuk bulan ke-6, Rasulullah menyadari ada keanehan di dalam tubuhnya. Kalian tahu nggak keanehan apa? Rasulullah selalu berimajinasi. Rasulullah ketika hendak melakukan kewajiban dengan istrinya pada malam hari, ia selalu merasa kelelahan. Lalu pada suatu malam terdengar suara azan Isya, dan Rasulullah langsung menggelar sajadah untuk sholat Isya. Ketika ia selesai sholat, ia langsung berzikir sampai subuh. Rasulullah tidak seperti kalian, sholat pun belum 5 menit sudah selesai. Ketika di pertengahan zikirnya, ia tertidur dan bermimpi didatangi dua malaikat. Yang satu di atas kepala ditafsirkan malaikat Jibril, dan yang satu di atas kaki ditafsirkan sebagai malaikat Mikail. Malaikat Jibril bertanya kepada malaikat Mikail, "Wahai Mikail, ada apa dengan beliau? Kayaknya beliau ini sudah terkena sihir yang dibuat oleh Labid bin Asyam dan membuat buhul diisi dengan jin, ditali dengan bunga kurma, ditaruh di dasar sumur Zarwan dan ditutup dengan satu batu." Lalu Rasulullah keesokan harinya langsung mengajak 3 sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Aman bin Yasir. Ketika sesampai di sumur itu, Rasulullah langsung menyuruh satu pemuda untuk menguras sumur itu. Tetapi sumber itu tidak seperti biasanya, warnanya menjadi merah kecoklatan. Biasanya kan warnanya jernih, tetapi pada saat itu tiba-tiba berubah. Lalu ketika pemuda itu selesai menguras, benar saja ada satu batu, dan Rasulullah pun langsung mengangkat batu itu. Ternyata memang ada buhulnya. Setelah Rasulullah mengetahui sihir itu, ada 2 riwayat turun. Riwayat pertama mengatakan Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mengambil buhul ini dan membuangnya?" Tetapi Rasulullah bilang, "Jangan, apabila engkau mengambil buhul ini, para muslim lainnya bisa terkena sihir itu." Tapi riwayat kedua mengatakan kalau buhul ini sudah diambil dan dibakar. Tetapi buhul ini menghasilkan tali dan simpul yang sangat sulit.
dua surat Al-Quran, Al-Falaq dan Anas. Bila digabung terdiri 11 ayat seperti 11 helai rambut Rasulullah. Ketika Rasulullah melantunkan ayat-ayat tersebut, satu persatu tali pun terbuka. Dan Rasulullah pun terhindar dari sihir Labid bin Asyam. Hikmah dari cerita ini ada yang tahu? Hikmah dari cerita ini adalah Rasulullah memang suri tauladan kita. Dia tidak dendam, tidak amarah, tidak punya rasa benci apapun terhadap Labid. Tetapi Rasulullah malah menirukan gaya yang sebenarnya. Maka kita jadi manusia tidak boleh dendam, iri dengki terhadap temannya. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi